Kita keluar dari Unpad, ini bawa mobil yang lain lagi. Nih, dapat customer lagi ya, teman-teman. Alhamdulillah banget ini. Ini pokoknya sesuatu yang luar biasa. Itu yang saya antar mobilnya ada di belakang sana, konvoyan. Kita akan ke Depok. Inilah Bandung, luar biasa. Kita sudah di tol. Ini sepertinya saya akan lewat jalur puncak nanti, karena sekalian ada home service di daerah Cianjur, jadi biar sekali jalan. Ini mobilnya sih kalau buat lari gini biasa saja, tapi keluhannya katanya kalau pas nanjak kecepatan 120 kayak gitu, udah habis itu nggak bisa nambah lagi, slip. Dan saat kondisi mobilnya tuh stasioner gitu, kayak di traffic light gitu, di lampu merah, itu memang terasa geter sih, kayak mesin hunting gitu. Tapi RPM-nya sih nggak naik turun. Nggak tahu, nanti kita akan lihat ini problemnya di mana. Kaki-kakinya masih enak, tarikannya juga masih enak sih mesinnya. Oke, ini muncul tiba-tiba muncul gambar gear dan di sana transmission malfunction ya. Keluar tulisannya kayak gitu. Nah, ini ketahuan ini problemnya. Tuh nyentak langsung. Ini harus di-scan dulu nih kayaknya nih. Kalau enggak itu nanti keluar transmission hot biasanya. Oke, saya akan menepi dulu, cari aman. Tuh gearboxnya langsung aneh. Scan-nya keluarin. Kita akan scan dulu. Muncul kayak gini ya. Saya berhenti. Kita akan baca dulu, coba. Kita akan coba baca pakai scan ini, nanti keluarnya apa ya. EcoSport 2014. Normal tuh. Aneh nih. Gak ada yang terbaca loh. Tuh normal 6. Kocak. Oke, ini terbacanya normal. Tuh hilang sih memang. Habis dimatiin, dikontak lagi hilang. Oke, udah, kita akan jalan lagi. Entak ya? Lu. Dibaca nggak ada, tapi gearboxnya aneh nih. Nyentak. Kira saya akan berusaha nih sampai bengkel. Tuh RPM-nya loncat begitu.
Perjalanan masih jauh, 2 jam lagi. Kita sudah sampai di daerah Cianjur. Ini tadi sempat saya berhenti dulu mobilnya. Saya dinginkan kira-kira ada kali 2 jam. Jadi karena kalau udah panas, udah nyentak-nyentak kayak karu-karuan, mengerikan sekali pokoknya. Saya jadi takut, susah dikontrol mobilnya. Tuh ini nanjak nih kayaknya, nggak mau turun gigi nih kayaknya. Oh mau nih. Tuh tapi polanya gitu tuh, kayak selip. Ini tanjakan sekitar 30 derajat, 35 derajat lah. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi yang kedua. Kita sedang home service ini sama Mas Dion. Jadi kita mau ganti sensor gearbox. Nah ini ada 3 sensor yang akan kita ganti ya. Nih ada 3 piece requestnya, minta diganti semua. Jadi biar nggak bolak-balik katanya. Ini original semua ya, kayak gini. Output, input, sama speed. Nah, ini lagi dikerjakan. Ini mobilnya tahun 2014. Ini agak ribet karena bawahnya dibikinin deck kayak gini. Orangnya tuh ini alasannya kenapa dibuatin ini, biar TCM-nya tidak kena air. Karena bapak ini udah habis ganti TCM, udah habis ganti dual clutch. Nah sekarang muncul sensornya bermasalah gitu ya. Ini idenya kreatif juga sih ini. Tuh ini apa nih, bahannya tuh semacam plastik PVC gitu sih. Lucu juga sih modifikasinya. Bahannya plastik ya, semacam plastik ya. Iya Pak, udah dicopot. Dicopot, kalau nggak dicopot mungkin yang tengah nggak bisa soalnya. Iya, bagus juga idenya Pak. ya habis bikin aja dari ke bengkel, daripada itu beli 2 juta. Udah gitu 2 juta kan juga susah lagi belinya waktu Iya. saya nanya-nanya Oh di Tokopedia. iya. Ada, udah ada order, nggak jadi, nggak ada katanya barangnya. Apa Lagi, sensornya? Ada lagi. Sensornya. Iya, cover bawah. Oh covernya. Cover ini buat melindungi apa? Dari apa? Dari air di bawah kan? Iya. Nah ini ke bengkel aja suruh bikin itu, potong, tempelin, Iya. jadi ringkes. Kalau posisi ada yang buat naiknya lebih enak ngerancangnya kan. Ada kolongan maksudnya buat ngerancang. Iya dirancang kan, dibolongin buat Iya. ganti oli apa ini, mau nggak mau kan cuma buat 6 baut kecil aja. Ini kalau pas posisi mobilnya sehat sebenarnya dipakai terus. Iya, sering Iya, dipakai. sering dipakai ya. Itu dulu saya kan beli second juga. Oh. 2 tahun nggak ada masalah, pas kena kuplingnya habis ya pastilah gitu. Nah mungkin dari bengkelnya itu yang itu kurang hati-hati, jadi TCM-nya waktu buka tuh kena air. Oh. Ya mestinya kan dia dari goncang-goncang itu mungkin ada air masuk, cuma kalau belum kena itunya kan elektroniknya kan belum konslet kan.
Kalau digoyang-goyang itu kan airnya mungkin jadi bersatu, konslet, jadi nggak bisa. Pertama habis ganti jalan, pas mau dijalanin ya ada mungkin kena air gitu, TCM-nya kena gitu. Sebenarnya sih kalau secara prinsip dalam TCM kemasukan air itu jarang sih Pak. Yang sering itu kalau soketnya. Karena kan saya juga penasaran dibongkar dan memang ada bekas embun. Itu yang pertama. Ya, yang pertama kali. Embun. Oh, emang dicuci apa gearboxnya? Nggak dicuci, mungkin juga selama di perjalanan ini kan ya kita ada cipratan mungkin, makanya kata dia kamu mestinya beli pelindungnya di bawahnya. Akhirnya beli nggak jadi ya udah aja bikin di bengkel gitu. Daripada kita repot misalnya kena lagi kan, itu yang mahal kan harganya. Iya, 12 juta. Soalnya nih mobilnya enak banget ini benernya. Mobil enak, irit juga. Iya. Ya itu spare partnya kemahalan, mungkin orang repot. Ya. Betul. Oke, itu ceritanya tadi ya. Awal mulanya kayak gitu nih, udah ganti TCM berarti kedua kalinya ini. Yang pertama seperti kena air, terus yang keduanya beli second katanya. Sini yang terpasang sekarang kayaknya sih baru grass ini, dikasih pelindung biar nggak kecipratan air katanya gitu. Kita tunggu aja nih, lagi dicopot sensornya, lagi ada orang di kolong. Ini dia sensornya udah dilepas ya, tiga-tiganya kita ganti. Habis ini baru kita akan scan.